Hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Ya, walaupun ternyata kita masih harus ngejalanin perkuliahan di rumah, tapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk berhenti semangat. Oke sob, ketemu lagi bareng aku, Tubagus Edi Ramdhani, biasa dipanggil Herdi sebagai runner-up 2 Duta Putra MRL periode 2020-2021. Merupakan suatu kebanggaan bagi aku ada di posisi ini, dan tentunya ada di hadapan kalian pada kali ini. Well, sebelum kita mulai nih ya, mulai sharing gitu, aku mau kasih sedikit pertanyaan ke kalian. Pernah nggak sih kalian buat rencana jangka pendek atau jangka panjang gitu untuk masa depan kalian? Misalnya aja nih, perencanaan keuangan gitu. Ya, walaupun kita sebagai mahasiswa yang belum punya penghasilan tetap, tapi seenggaknya kita harus mulai dan bisa untuk kelola uang yang kita punya. Misalnya, uang saku. Nah, kalau iya nih ya, apakah perencanaan keuangan kalian itu udah oke? Apakah selama ini kalian udah bisa belum sih ngebagi uang jajan kalian untuk dialokasikan kemana aja? Atau apakah yang terjadi malah sebaliknya? Uang kalian selalu habis tanpa sisa, dan kalian nggak tahu gitu kemana perginya. Berdasarkan pengalaman pribadi nih ya, biasanya mahasiswa itu sebagian besar menghabiskan uangnya untuk keperluan kuliah di kampus. Ya nggak sih? Entah itu buat makan, transportasi, jajan, beli alat tulis, atau untuk print dan fotokopi tugas. Tapi ya kadang ada aja biaya tambahan, kayak jalan-jalan habis kelas gitu misalnya, nonton di bioskop, beli baju, yang mungkin menggerogoti uang kita tanpa kita sadari. Nah, di masa pembelajaran jarak jauh saat ini, hampir seluruh kegiatan perkuliahan dilakukan di rumah. Pembelajaran di rumah bukan berarti kita bisa jalan-jalan ngabisin waktu seolah kita lagi libur kuliah gitu. Nggak gitu sob. Kita dituntut untuk membatasi mobilitas keluar rumah sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona. Tapi walaupun keadaannya kayak gitu, kita masih aja gitu kebingungan soal kemana sih uang jajan kita habis. Ya salah satu alasannya karena finance planning kita yang kurang jelas. Sehingga kita nggak sadar aja gitu, kemana uang kita pergi. Nah, buat kalian yang ngerasa struggle atau kesulitan buat ngatur keuangan di masa pandemi kayak gini, aku punya cara yang bisa banget kalian terapin. So, tonton video ini sampai habis biar kalian bisa mengelola keuangan kalian jauh lebih baik lagi. Yang pertama, ketahui kondisi keuangan kalian. Mungkin bagi sebagian orang ini terkesan receh karena kayak kalian cari tahu berapa pemasukan dan berapa pengeluaran kalian. Tapi sayangnya nih ya, walaupun terkesan receh, dikit banget mahasiswa yang rutin mengecek kondisi keuangan mereka. Dan buat kalian yang belum pernah ngelakuin ini, besar kemungkinan kalian nggak tahu gitu spending amount atau jumlah pengeluaran kalian dalam sebulan tuh habis buat apa aja. Jadi kayak let it flow gitu, selama ada uang dan kalian pengen beli, artinya di situ terjadi pengeluaran. Bener nggak? Tapi sadar nggak sih, kebiasaan itu malah bikin kita selalu ngerasa kurang. Ya karena kadang uang yang kita keluarin itu nggak kerasa aja gitu tiba-tiba habis. Kayak aku sendiri pas mulai analisis kondisi keuangan selama sebulan, kalau dilihat-lihat pengeluaran untuk beli es kopi susu yang sekali ngopi bisa ngabisin sekitar 30 sampai 50 ribu gitu. Itu bisa bikin kantong jebol kalau kita nggak bisa atur. Dan pas dijumlahin ternyata bener, biaya ngopi itu bisa jadi lebih mahal daripada biaya untuk kebutuhan pokok atau primer. Contohnya untuk uang makan, transportasi, beli kuota belajar, dan lain sebagainya. Dan aku baru sadar setelah menghitung anggarannya. Makanya, buat kalian yang belum pernah analisis kondisi keuangan kalian, aku saranin lakuin sekarang. Karena, sekali lagi, besar kemungkinan kalian nggak tahu kemana uang itu pergi. Entah mungkin ngalir ke es kopi susu seperti yang aku alamin, atau keseringan pesen makanan online, atau kalap belanja online, atau apapun itu yang tanpa kalian sadari, kecil-kecil tapi biayanya membludak. Jadi PR pertama yaitu ketahui terlebih dahulu kondisi keuangan kalian. Untuk memulainya gampang kok. Pertama, kalian tentuin dulu nih pemasukan kalian. Periodenya terserah, entah itu mau per bulan, per minggu, atau per 10 hari. Lalu selanjutnya, kalian hitung pengeluaran bulan lalu atau yang udah dikeluarin tuh berapa dan buat apa aja. Aku saranin gitu ya, kalau udah transaksi atau beli sesuatu, struknya kamu simpen. Jangan main buang aja. Biar tahu gitu uang kalian tuh buat apa aja. Nah, kalau udah, selanjutnya kalian bisa tahu deh kondisi keuangan kalian tuh seperti apa. Ingat, jangan sampai menjadi lebih besar pasak daripada tiang, alias terlalu besar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Kalau misalkan hal itu emang benar-benar terjadi, artinya ada yang salah dengan gaya hidup kalian, atau faktor-faktor lainnya.
Jadi sampai sini udah paham kan seberapa pentingnya kita harus mengetahui kondisi keuangan terlebih lagi sebelum melakukan finance planning. Yang kedua, biasakan diri untuk menabung. Sejak kecil mungkin sebagian besar dari kita udah diajarin gitu menabung. Tentang konsep menabung, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Well, nggak ada yang salah dengan hal itu. Punya tabungan dalam berbagai jenis itu memang penting, apalagi pada kondisi saat ini di mana semuanya menjadi nggak pasti gitu. Entah itu uang yang diterima, jumlah pengeluaran, biaya untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga tabungan ini dapat dibilang berguna sebagai nyawa tambahan kita gitu. Namun seringkali orang-orang memilih untuk mengorbankan hal-hal kayak makanan sehat, kebutuhan entertainment, atau hiburan demi berhemat, ya supaya mereka bisa nabung. Ada juga yang ngerasa kayak misalnya pengeluaran selain untuk kebutuhan pokok itu ya sisanya pemborosan. Jadi ya wajar, banyak banget stigma buruk bahwa menabung itu artinya hidup hemat dan susah. Well, tentu aja kondisi keuangan orang-orang itu berbeda-beda dan keputusan untuk menabung ya balik lagi ke pilihan masing-masing. Dan ini memang bukanlah sesuatu hal yang salah. Nah tapi nabung yang gak efektif itu malah bisa aja bikin kondisi kita nggak membaik. Kenapa? Kita pasti berpikir bahwa tujuannya menabung ya buat nyimpen uang aja, biar ya banyak aja. Nah, nggak ada yang salah dengan itu. Dengan banyaknya uang, tabungan, kebutuhan dasar kita nantinya akan terjamin. Juga dapat memberikan rasa aman dan mengejar kebahagiaan tentunya. Tapi ya seringkali orang-orang mengorbankan hidup enak demi bisa hidup hemat untuk menabung sebanyak mungkin. Padahal kunci dari menabung itu bukanlah seberapa besar nominalnya, melainkan konsistensinya. Rasanya nggak enak juga kan, kita punya tabungan banyak, tapi kita nggak bisa enjoy atau nikmatin uang yang kita punya. Nggak harus berjumlah besar kok, tapi mulailah dulu dengan belajar untuk disiplin dan konsisten gitu. Jadikan menabung sebagai prioritas atau kebutuhan pokok ketika menerima uang. Walaupun cara ini terkesan memaksa, tapi percaya deh, kita akan menjadi terbiasa ketika ada paksaan. Bener nggak? Nah, tabungan yang secara disiplin dan rutin kita lakukan dapat digunakan untuk investasi kecil-kecilan nantinya. Oh iya, untuk menentukan nominalnya juga, supaya kita bisa menabung tanpa menderita, yaitu dengan mengalokasikan terlebih dahulu pada kebutuhan primer seperti untuk beli kuota belajar, uang makan, transportasi, dan lain sebagainya. Setelah kebutuhan primer teralokasikan, kalian bisa mulai menabung di situ. Walaupun uang yang kalian tabung nantinya kecil nominalnya, perlu diingat bahwa sesuatu yang kecil namun dilakukan terus-menerus, maka hasilnya akan menjadi besar. Jadi ya gitu, idenya sebelum kalian menabung secara efektif, kalian harus memiliki pemasukan yang mencukupi kebutuhan primer terlebih dahulu gitu. Selain cara tadi juga masih banyak kok cara lainnya yang kalian bisa cari di internet tentang cara menabung yang efektif tuh seperti apa gitu. Intinya, walaupun keputusan menabung itu balik lagi ke setiap individu, tapi menabung bisa menjadi salah satu cara bagi kalian untuk mengelola dan merencanakan keuangan kalian di masa pandemi kayak gini. Yang terakhir, mencari sumber penghasilan tambahan. Di masa pandemi kayak gini, kondisi keuangan kita pastinya sering ngerasa nggak stabil gitu. Entah itu dari pemasukan ataupun pengeluarannya. Seringkali di saat PJJ kayak gini, kita ngerasa bahwa pemasukan yang kita punya, walaupun hampir seluruh kegiatan dilakukan di rumah, tapi tetap aja uang yang kita punya tuh selalu ngerasa kurang. Entah itu karena keseringan beli kuota belajar, atau bahkan belanja online yang sifatnya konsumtif. Selain kayak yang aku sebutin di awal tadi, untuk mengelola dan merencanakan keuangan, kita juga bisa mencari sumber penghasilan tambahan jika dirasa memang perlu. Emang sih bagi mahasiswa mencari penghasilan tambahan itu nggak mudah, apalagi di tengah kegiatan perkuliahan yang jadwalnya bikin mumet gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin untuk mencari sumber penghasilan tambahan di masa pandemi kayak gini. Di antaranya dengan ikut kompetisi atau perlombaan dan beasiswa. Selain menambah pengalaman dan mengukur kemampuan kalian, tentunya gitu ya. Kalau kalian menang atau lolos, hadiah yang didapetin dapat menjadi pemasukan tambahan bagi kalian. Juga bisa untuk bantuin perekonomian orang tua di masa serba sulit seperti ini. Banyak banget perlombaan atau beasiswa yang pelaksanaannya online. Jadi kalian bisa lakuin itu di rumah aja gitu. Selain itu, juga kalian bisa mulai mencoba bisnis online kayak ngejual produk-produk yang sekarang ini lagi banyak dibutuhin, misalnya masker dan hand sanitizer, atau menjadi reseller produk tertentu.
Tapi jangan lupa buat manfaatin juga akun media sosial kalian untuk mempromosikan atau menawarkan produk yang kalian jual gitu. Nah, sebelum kalian mencoba perencanaan keuangan ini, aku mau kasih tahu juga kalau cara yang tadi disebutkan mungkin nggak langsung berhasil di setiap orang. Jadi it's okay banget kalau kalian gagal atau nggak berhasil gitu. Ikutin planning yang kalian bikin. Karena ya gini loh, kalau kalian sering kewalahan ngitung atau ngatur keuangan, artinya kalian belum pernah bikin planning kan? Bener nggak? Nah, kalau aku sih nggak percaya kalau ada orang yang belum pernah bikin planning, terus bikin planning pertama langsung berhasil dan sukses. Ada kemungkinan kalian gagal karena hal-hal yang nggak pernah kalian pikirin selama ini. Oh, ternyata ini penting gitu kan. Nah, it's okay banget kalau misalkan percobaan pertama kalian gagal. Yang penting bulan depan coba lagi, kemudian dievaluasi dan direvisi nih. Oh, yang tadinya nggak masuk ya dimasukin gitu kan. Oh, yang tadinya ini nggak terlalu penting, ya udahlah nanti lagi gitu. Ya emang sih, kalaupun kita udah bisa mengelola keuangan, ya mungkin nggak akan secara mendadak punya uang jutaan, bahkan puluhan juta gitu. Karena ya tadi, begitu kalian tahu bahwa uang kalian ada di bawah kontrol kalian, paling enggak gaya hidup kalian menjadi lebih terarah dan stabil aja. Nggak tiba-tiba hedon, nggak tiba-tiba ngirit. Lebih nyaman aja kan? Lebih enak gitu kalau kita tahu kapan aja kita bisa jajan enak sepuasnya dan kapan aja kita nggak bisa. Oh iya, satu hal lagi. Bahwa setiap permasalahan orang, apalagi tentang keuangan itu spesifik dan berbeda-beda. Gitu ya. Jadi ya ingat aja, ini mungkin nggak applicable untuk semua orang. Kalian mungkin ngerasa nggak setuju gitu sama apa yang udah aku sampaikan tadi. Dan itu wajar banget, wajar banget. Yang paling penting adalah kalian bisa ngambil hal positif yang semoga dapat diterapkan pada hidup kalian. Kayak gitu. Well, mungkin cukup sekian sharing kita kali ini. Makasih banget kalau kalian masih stay sampai detik ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Dan selalu terapin protokol kesehatan 3M dimanapun kalian berada gitu. Aku tuh Bagus Hedi Ramdhani. See you!